Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa sehatnya dan mau beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau beribadah di sekolah minggu GKI Pekanbaru. Nah, hari ini karena adik-adik bersukaria, otomatis kita mau mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jangan ada yang tidur-tiduran dan jangan ada yang makan. Nah, kita mau persiapkan hati kita buat Tuhan. Dengan sikap hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Dengan sikap hati untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, sehingga hari ini kami bisa mempersiapkan hati, kami bisa duduk dengan tenang untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur buat nafas kehidupan buat setiap kami. Sampai hari ini itu adalah berkat anugerah dari Tuhan. Sebentar kami akan mau beribadah kepadamu Tuhan. Persiapkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Lose, sekarang ini kita lagi masuk Prapaskah Lose. Ya, kalau Prapaskah itu kita lagi mempersiapkan hati kita ya Lose ya, untuk ingat kasih Tuhan yang begitu besar di atas kayu salib buat adik-adik dan Lose. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan Lose. Lagu apa Lose? Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Adik-adik kita suruh makin berdiri ya Lose. Yesus ditinggikan dan salibnya diberi
sekarang kita mau ajak adik-adik duduk dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau dengan firman Tuhan, sikapnya bagaimana Lause? Yang baik Lause. Biar bisa mendengar dengan baik, ya. Nah kita sambil memuji Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Ya, semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat. Nah, adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Bagus semuanya. Siapkan hatinya, siapkan telinganya, kita akan mendengar firman Tuhan. Yuk, tangannya adik-adik lipat, matanya tutup, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Tuhan menjaga dan selalu melindungi kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa mendengar dengan baik dan juga melakukannya. Berkati juga Lause yang bercerita untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih adik-adik, siapa di sini yang pernah makan malam bersama keluarga? Yo, siapa? Nah, pasti pernah ya. Kita makan malam di mana? Di rumah, di restoran, atau di mall. Nah, adik-adik biasanya kalau ada yang ulang tahun, pasti makan malam bersama ya. Atau ketika merayakan Imlek, yang baru aja kita lakukan, kita makan malam bersama keluarga kita. Atau ketika merayakan tahun baru dan Natal, wah makanannya banyak dan enak-enak. Adik-adik pasti suka ya. Betul, banyak sekali makanan yang enak. Dan biasanya banyak saudara kita yang datang. Kita berkumpul bersama-sama. Nah adik-adik, cerita hari ini juga tentang makan malam. Siapa yang makan malam? Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan makan malam bersama. Namanya perjamuan malam terakhir. Nah, mereka lakukan sebelum Yesus disalibkan. Dan waktu itu ada acara namanya Paskah. Apa yang mereka makan ya adik-adik? Apa yang mereka minum? Sama nggak seperti makan malam kita? Ayo, sama nggak? Apakah ada ice cream, pizza, ayam? Ada nggak ya? Nah, adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Nah, kita akan lihat sama-sama. Adik-adik duduk yang baik, telinganya
dipakai dengan baik dan hatinya dipersiapkan supaya firman Tuhan nanti tidak hanya kita dengar, tapi kita juga lakukan. Oke? Sudah siap? Mari kita dengarkan. Adik-adik, maka tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut juga Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Kata Yesus kepada Petrus dan Yohanes, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Lalu kata Petrus dan Yohanes kepada Yesus, "Di manakah kami harus mempersiapkannya?" Lalu Yesus pun menjawab mereka, "Ketika kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumah di mana dia masuk. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, kita ingin melakukan perjamuan malam." Lalu pergilah Petrus dan Yohanes seperti yang disuruh Tuhan. Ketika mereka masuk ke kota, mereka pun bertemu dengan seseorang yang membawa kendi, persis seperti yang diberitahukan Tuhan Yesus. Mereka pun mengikuti orang itu sampai tiba di suatu rumah. Lalu Petrus dan Yohanes bertemu dengan tuan rumah itu. Mereka pun menceritakan apa yang disampaikan Tuhan. Tuan rumah itu pun dengan senang hati membawa mereka ke suatu ruangan yang berada di atas. Ruangan itu cukup luas. Nah, di sanalah Petrus dan Yohanes mempersiapkan perjamuan malam bagi mereka. Mereka mempersiapkan roti tidak beragi dan juga anggur untuk diminum. Nah, adik-adik, perjamuan seperti ini sekarang juga masih dilakukan. Tetapi sekarang dilakukan di gereja dan namanya perjamuan kudus. Nah, ini dilakukan untuk mengingat pengorbanan Yesus yang mati untuk kita. Nah, adik-adik, setelah dipersiapkan, Yesus dan semua murid-muridnya pun pergi ke tempat itu. Tibalah saatnya mereka duduk dan makan bersama-sama. Yesus pun mengambil roti tidak beragi, memecah-mecahkannya, mengucap syukur, dan membagikan kepada murid-muridnya. Kata Yesus, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Dia juga mengambil cawan dan menuangkan anggur yang ada di dalamnya. Dia membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, apa ya arti roti dan anggur ini? Kenapa mereka harus makan roti dan anggur? Roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang dikorbankan untuk kita. Dan anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk dosa-dosa kita. Jadi perjamuan malam ini mereka lakukan sebelum Yesus disalib. Kita melakukannya pada saat ini untuk mengingat pengorbanan Yesus. Nah, itu dia cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan. Gimana adik-adik? Sama tidak ya? Makan malam yang kita lakukan dengan perjamuan malam yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya. Ya, tidak sama ya. Kalau kita biasa merayakannya dengan makanan-makanan yang berbeda dengan yang mereka lakukan. Dan waktunya juga berbeda adik-adik. Mereka melakukannya ketika hari raya Paskah. Dan itu waktunya sebentar lagi sebelum Yesus disalibkan. Makanan mereka apa tadi adik-adik? Ya, roti tidak beragi dan mereka minum anggur. Ternyata itu ada artinya ya adik-adik. Roti itu melambangkan tubuh Tuhan dan anggur melambangkan
Ya, darah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mereka tidak tahu kalau sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Nah, pada saat ini di gereja kita, perjamuan kudus seperti yang mereka lakukan selalu dilakukan secara rutin. Tapi anak-anak belum boleh ikut, hanya orang dewasa atau orang tua kakek nenek kita. Nah, adik-adik, kita lakukan itu untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, apa ya yang adik-adik bisa pelajari dari firman hari ini? Yang pertama, ingat Tuhan Yesus mengasihi kita. Apa? Ingat Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik harus selalu ingat Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu bersedih, tidak perlu menangis. Nah, karena ada Yesus yang sayang kepada kita. Kalau Yesus sudah sayang kepada kita, kita juga harus apa? Harus rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, adik-adik harus menaati perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Tuhan menyuruh mereka pergi ke kota, menemukan orang yang membawa kendi, mempersiapkan makan malam. Mereka melakukan semua. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga harus melakukan yang diperintahkan Tuhan. Misalnya Tuhan memerintahkan kasihi papa mama. Ayo adik-adik, dilakukan tidak? Sayang nggak kepada papa mama? Nah, kasihilah sesamamu, kakak, adik. Adik-adik harus sayang kepada sesama. Nah, semua firman Tuhan harus adik-adik lakukan. Ya, ada dua yang kita pelajari. Yang pertama, ingat Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, lakukanlah perintah Tuhan. Ingat ya adik-adik ya, Tuhan Yesus pasti senang sekali kalau adik-adik melakukannya. Oke? Nah, untuk aktivitas kita, adik-adik boleh nyanyikan satu lagu tentang kasih Tuhan. Apa aja lagunya Lose? Boleh LOVE atau KASIH atau lagu yang lain. Adik-adik boleh pilih lagu yang adik-adik suka tentang kasih Tuhan, direkam, nanti dikirim ke Lause ya, supaya Lause bisa lihat dan kita bisa tampilkan juga di ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, yuk kita berdoa sebelum menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati kami supaya bisa melakukannya. Kami bisa mengingat kasih Tuhan kepada kami, dan kami juga bisa melakukan perintah Tuhan. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk dapat melakukannya. Berkati juga papa mama kami yang menjaga dan terus membimbing kami dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Nah, hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita masih bisa diberi kesehatan Lause. Ya. Yang kedua, kita bisa memuji Tuhan. Ya. Tadi, yang ketiga, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi Lause, Iya. persembahannya lewat mana ya Lause? Nah, adik-adik ingat nggak? Dulu Lause pernah kan kasih celengan yang bulat ini. Nah, boleh tuh Lause dimasukin ke sana, Lause dikumpulin lagi. Oh iya, dimasukin di sana ya adik-adik. Atau yang kedua Lause? Nah, boleh taruh di amplop dulu, nanti titip papa mama. Kalau sempat mampir ke gereja, boleh dititipin ya. Dan kalau nggak bisa dua-duanya yang itu Lause, yang ketiga apa Lause? Ah, yang ini nih. Apa
Apa ini? Transfer ya. Boleh transfer adik-adik ke rekening di bawah ini. Iya. Nah, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa ya untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kalau Tuhan begitu baik pada kami. Tuhan memelihara hidup kami, menjaga kami semua, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, saat ini kami mau memberi persembahan untuk mengucap syukur pada kebaikan Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan ini, biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan, kami sudah memberi persembahan. Kiranya semua ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.